Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Enisa Fitri Tambunan dengan NIM 2005081067. Saya berasal dari AK5A Program Studi Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan video tentang kasus 11, yaitu siklus konversi, di mana di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh Ibu Raya Puspitasari Hasibuan, SEMSI. Nah, sebelum saya membacakan siklus konversi pada kasus ini, saya ingin menampilkan apa-apa saja yang ingin saya tampilkan, yaitu yang pertama diagram konteks, yang kedua DFD level 0, 1, 2, dan 3, yang ketiga ada flowchart, yang keempat ada analisis kelemahan dan saran perbaikan, dan yang kelima ada flowchart perbaikan. Nah, sebelum masuk ke kasus, kita tahu siklus konversi itu adalah proses mengubah berbagai sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead menjadi produk jadi atau jasa yang siap untuk dijual. Nah, langsung saja saya akan membacakan kasus siklus konversi. Perusahaan Jim & Clean merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri manufaktur yang memproduksi sabun dan deterjen. Untuk sabun yang dihasilkan ada bermacam-macam, sabun mandi, cair, dan padat, yang jenisnya dan variannya sangat beragam. Begitu pula dengan deterjen, mereka mengeluarkan deterjen bubuk dan cair. Pada awal tahun, para produsen sabun dan deterjen memberi Jim & Clean pesanan yang didasarkan pada prediksi anggaran penjualan. Akan tetapi, pesanan ini dijamin hanya untuk bulan pertama. Setelah itu, tiap produsen sabun dan deterjen dapat merevisi pesanan per bulan. Sistem Jim & Clean saat ini mensyaratkan pesanan bahan baku dimasukkan ke para pemasok setiap triwulan. Sementara, pesanan tersebut memberikan gambaran umum apa yang diharapkan. Pesanan dari para produsen mobil dapat naik atau turun secara dramatis setelah bulan pertama tersebut. Berdasarkan proses produksi batch saat ini, dalam siklus konversinya, pesanan yang telah disepakatin sebelumnya atau blanket order dikirimkan secara langsung ke tahap produksi, perencanaan, dan pengendalian. Dalam tahap ini, bahan baku dan kebutuhan operasi akan ditetapkan. Di tahap ini, dokumen produksi yang dibutuhkan seperti daftar kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja dibuat dan digabungkan dengan laporan status persediaan dari bagian pengendalian persediaan dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan dari bagian teknik untuk membuat permintaan pembelian. Saat ini, tahap penjadwalan produksi masuk dalam tanggung jawab tempat kerja. Di tempat kerja, supervisor yang bertugas akan membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Berbagai dokumen ini dikirimkan ke bagian akuntansi biaya dan juga digunakan untuk membuat file perintah kerja terbuka. Tempat kerja tersebut juga menahan beberapa salinan dari berbagai dokumen ini agar dapat digunakan untuk memulai aktivitas produksi. Di bawah sistem saat ini, ketika produksi dimulai, bahan baku yang berlebih akan dibuang. Pusat kerja juga membuat berbagai dokumen pencatatan waktu kerja untuk dibutuhkan, atau seperti kartu waktu untuk gaji dan jam kerja, serta mengirimkan informasi ke bagian akuntansi biaya juga. Setelah siklus produksi selesai, jadwal produksi dan lembar perpindahan akan digunakan untuk menutup file perintah kerja terbuka. Dengan satu salinan perintah kerja akan dikirimkan ke gudang barang jadi, sementara lainnya dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan. Pada produksi, salinan dari permintaan bahan baku dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan agar bahan baku yang dibutuhkan dapat dikeluarkan ke tempat kerja. Sebuah salinan permintaan bahan baku disimpan dalam file di bagian penyimpanan persediaan.
bagian pengendalian persediaan dilibatkan dalam seluruh proses produksi batch. Bagian ini menerbitkan dokumen status persediaan ke fungsi produksi perencanaan dan pengendalian agar kebutuhan bahan baku dapat diterima dari berbagai penyimpanan persediaan hingga file persediaan dapat diperbarui. Ketika file tersebut diperbaharui, maka permintaan bahan baku dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Sementara file yang diperbarui digunakan juga untuk membuat voucher jurnal yang dikirimkan ke bagian buku besar. Satu salinan dari permintaan bahan baku, permintaan pembelian, dan dokumen perintah kerja akan disimpan dalam file di bagian pengendalian persediaan. Ketika bagian akuntansi biaya telah menerima semua informasi yang dibutuhkan dari berbagai bagian lainnya, file barang dalam proses akan diperbarui. Semua dokumen tempat kerja seperti kartu perpindahan, kartu waktu, permintaan bahan baku, kelebihan bahan baku, dan retur bahan baku bersama dengan sebuah salinan perintah kerja disimpan di bagian akuntansi biaya. Pada akhir tahap ini, bagian akuntansi biaya membuat voucher jurnal dan mengirimkannya ke bagian buku besar. Voucher jurnal ini bersama dengan yang dikirimkan oleh bagian pengendalian persediaan digunakan untuk memperbarui buku besar. Kedua voucher jurnal tersebut disimpan dalam file di bagian buku besar. Baiklah teman-teman, langsung saja kita pada diagram konteks. Nah, di mana bisa kita lihat di sini, ketika pelanggan memberikan order blanket kepada siklus konversi, maka siklus konversi akan memberikan order blanket kepada bagian teknik. Nah, pada saat itu juga bagian teknik akan memberikan daftar kebutuhan bahan baku, lembar kerja, dan spesifikasi teknis. Nah, di sini juga siklus konversi akan memberikan kepada bagian pengendalian persediaan untuk mengecek persediaan, dan bagian pengendalian persediaan akan membuat laporan tentang persediaan. Nah, pada saat itu juga bagian pembelian akan membuat permintaan pembelian dan menghasilkan informasi kepada siklus konversi. Nah, di sini supervisor membuat perintah kerja dan akan mengeluarkan laporan kepada siklus konversi. Pada saat itu juga siklus konversi akan mengirimkan dokumen kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku kepada bagian akuntansi biaya, dan bagian akuntansi biaya akan membuat laporan file perintah kerja. Nah, kita lihat juga di sini ada bagian gudang barang jadi, dan di sini siklus konversi mengirimkan satu salinan perintah kerja kepada bagian gudang barang jadi, dan bagian gudang barang jadi akan memberikan laporan kembali kepada siklus konversi. Nah, untuk selanjutnya siklus konversi juga akan mengirim salinan permintaan bahan baku untuk disimpan ke bagian penyimpanan persediaan, dan bagian penyimpanan persediaan akan mengirimkan persediaan yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya siklus konversi juga akan mengirimkan voucher jurnal kepada bagian buku besar, dan bagian buku besar akan mengupdate voucher jurnal dan akan mengirimkan voucher jurnal yang diupdate. Baiklah teman-teman, di sini kita akan masuk kepada data flow diagram level 0. Nah, di mana di sini kita dapat melihat ada proses perintah kerja, lembar perpindahan dan kebutuhan bahan baku, ada proses pembelian, dan ada proses pengiriman perintah kerja. Nah, kita akan masuk kepada proses perintah kerja, lembar perpindahan, dan kebutuhan bahan baku. Nah, ini akan dikirimkan ke bagian teknik dan akan memproses kesepakatan dan akan mengeluarkan informasi. Nah, dari bagian teknik ini akan diberikan kepada bagian pengendalian persediaan untuk membuat laporan pembelian. Ketika itu juga bagian pengendalian persediaan akan mengirimkan informasi. Nah, yang kedua ada proses pembelian, yaitu ketika membuat daftar pembelian, maka akan dikirimkan ke bagian pembelian untuk membeli barang. Nah, selanjutnya akan diberikan kepada supervisor untuk membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Nah, dari supervisor ini akan dikirimkan kepada bagian akuntansi biaya, dan bagian akuntansi biaya akan mengirim dokumen, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Nah, dari bagian akuntansi biaya ini akan dikirimkan juga kepada bagian pusat untuk membuat file, dan bagian pusat kerja akan mengirimkan info. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke proses permintaan perintah kerja, di mana bagian gudang barang jadi ini akan dikirimkan jadwal produksi perpindahan, dan bagian gudang barang jadi akan memberikan informasi.
Nah, untuk selanjutnya akan dikirimkan salinan permintaan bahan baku untuk disimpan kepada bagian penyimpanan barang jadi, dan penyimpanan barang jadi akan menyimpan file tersebut. Nah, untuk selanjutnya dikirimkan ke bagian besar untuk memperbarui voucher. Nah, kita masuk pada DFD level 0, di mana ketika pelanggan mengirimkan blanket order tersebut, maka akan mengisi dan membuat laporan tentang pesanan dengan data master pengendalian persediaan dan akan menghasilkan laporan tentang persediaan. Nah, kita akan masuk ke DFD level 2, di mana ketika hasil laporan tentang persediaan itu ada, maka akan dibuat permintaan pembelian dengan data master pembelian. Selanjutnya akan memerintah membuat permintaan kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Nah, di sini juga akan dikirimkan untuk membuat file perintah kerja dan membuat kartu untuk gaji dan jam kerja, dan akan menghasilkan file kartu untuk jam kerja, untuk gaji dan jam kerja. Nah, kita masuk kepada DFD level 3, di mana ketika file kartu untuk gaji dan jam kerja ini dihasilkan, maka akan mengirim salinan dan mengirim persediaan yang dibutuhkan. Nah, dari sini juga akan mengupdate voucher dan terjadilah voucher buku besar. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk kepada bagian flowchart, di mana ini terdiri atas 9 bagian, yaitu bagian teknik, bagian departemen pembelian persediaan, departemen pembelian, supervisor, bagian akuntansi, biaya, bagian kerja pusat, bagian penyimpanan, bagian gudang, dan bagian buku besar. Langsung saja kita masuk kepada bagian teknik ketika melakukan proses kesepakatan dengan menggunakan dokumen blanket order dan spesifikasi teknis. Dan dari bagian pengendalian persediaan membutuhkan kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja. Dan bagian teknik akan melakukan kesepakatan lalu menghasilkan dokumen-dokumen kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan spesifikasi teknis. Nah, bagian pengendalian persediaan akan membuat laporan persediaan dan akan menghasilkan laporan persediaan, di mana mereka akan membuat laporan permintaan bahan baku dan mengirimkannya kepada departemen pembelian untuk membeli bahan baku dan akan menghasilkan faktur pembelian. Selanjutnya, supervisor akan membuat permintaan bahan baku dan lain-lain dan akan menghasilkan dokumen beserta salinan perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku, di mana salinan-salinan ini akan dikirimkan kepada bagian akuntansi biaya. Lalu dari akuntansi biaya akan dikirimkan kembali kepada supervisor untuk menahan dokumen untuk memulai produksi. Selanjutnya, supervisor akan mengirimkan salinan perintah kerja kepada bagian gudang dan akan menutup file perintah kerja. Nah, bagian pusat kerja akan membuat kartu waktu kerja dan akan menghasilkan kartu waktu untuk jam kerja dan untuk gaji. Dan lalu dari bagian pusat akan memberikan informasi kepada departemen bagian akuntansi. Selanjutnya dari supervisor akan mengirimkan salinan permintaan bahan baku kepada bagian penyimpanan dan mereka akan memperbarui file dan akanlah menjadi dokumen pembaruan file, di mana ini akan dikirimkan kepada departemen bagian akuntansi dan mereka akan membuat voucher dan akan menghasilkan voucher dan salinan voucher. Nah, di salinan voucher ini akan dikirimkan kepada bagian pengendalian persediaan dan mereka akan memperbarui voucher dan jadilah pembaruan voucher. Dan di mana dari pengendalian persediaan, pembaruan voucher ini akan dikirimkan kepada bagian buku besar dan mengupdate buku besar dan akanlah menjadi dokumen update buku besar. Selanjutnya kita masuk kepada analisis kelemahan pengendalian internal, di mana ini terdiri atas 3, yaitu dalam kasus supervisor yang membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Yang kedua, tidak ada format sistem untuk pembuangan bahan baku yang berlebih. Yang ketiga, tidak ada keterangan di file numerik, alfabet, atau data menurut tanggal. Selanjutnya ini ada saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal. Yang pertama, seharusnya supervisor hanya mengesahkan saja, tidak untuk membuat dokumen. Yang kedua, sebaiknya dibuat format untuk sistem pembuangan bahan baku yang berlebih. Yang ketiga, sebaiknya ditentukan pada file mana disimpan untuk mempermudah pembaca.
Selanjutnya kita akan masuk kepada flowchart perbaikan. Nah, di sini saya tidak mengubah flowchart perbaikan, tetapi saya hanya menambahkan garisnya saja, di mana salinan voucher kerja dari bagian Departemen Akuntansi Biaya ditarik kepada bagian buku besar. Lalu di sini juga saya dari bagian buku besar menarik untuk selesai. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya tampilkan pada video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar dari flowchart ini di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas pengertiannya dan sampai jumpa.